Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Sebelumnya suara saya jelas tidak? Teman-teman semua boleh diaktifkan mic-nya. Khawatirnya jelek sinyal di sini. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke, baik. Saya khawatir nggak jelas karena di sini tidak stabil internetnya. Oke, baik. Baik, baru sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Mas Agung yang saya hormati, teman-teman cinta Quran yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu dengan saya 3 kali hari ini, yang ketiga. Tadi pagi mulai start subuh jam 10 dan sekarang jam 1 sampai nanti jam 2. Insyaallah setelah itu saya akan berangkat ke Jakarta, teman-teman semua. Alhamdulillah semoga tetap sehat, minta doanya teman-teman, semoga selalu bisa menebarkan kebaikan untuk antum semua, menebarkan manfaat, ilmu yang walaupun saya punya banyak tapi insya Allah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Teman-teman semua, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sudah hari ke-12 ya. 12 atau 13 nih ya. Hari sudah di atas 10 hari kita berpuasa. Alhamdulillah sudah terasa kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua itu sudah masuk ke semifinal kira-kira ya. Sehingga kita akan menjumpai nanti masjid atau tempat-tempat ibadah itu sudah mulai sepi, sudah mulai kosong, jamaahnya berpindah tidak di masjid tapi juga pindah ke mall, pindah ke pasar, atau tempat-tempat lain ya. Tapi alhamdulillah hari ini kajian masih cukup ramai saya lihat ya. Kajian online masih cukup ramai sampai besok pun saya full alhamdulillah. Kajian online gak henti-hentinya, itu menandakan bahwa memang animo kita untuk thalabul ilmi di bulan puasa ini makin banyak teman-teman semua. Namun ada yang sedikit kurang ya karena kajiannya online, nggak semuanya offline. Kalau offline tadi pagi saya bisa ketemu, bisa bertatap muka, bisa bercengkrama walaupun belum bisa salaman dan berpelukan, tapi setidaknya melihat raut muka mereka sudah senang. Ketika online seperti begini, saya khawatirnya saya di sini melemparkan joke, di sana nggak sadar begitu ya. Atau kadang-kadang juga karena internet jelek mungkin telat nerimanya ya, alias lola ya, loadingnya lama sehingga saya baru ngejoke di sana baru sampai, ketawanya belakangan kan nggak lucu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan saya minta dengan sangat hormat kameranya di-on-kan sebagai bentuk kesungguhan kita. Sebagai bentuk kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah golongkan dia sedang jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang lagi, teman-teman. Jadi kita sudah sekarang sedang jihad fisabilillah walaupun kita nggak keluar rumah hari ini. Nah, ketidakkeluaran kita ke rumah tolong digantikan dengan kesungguhan kita menuntut ilmu. Istilahnya namanya mujahadah. Ya, mujahadah, sungguh-sungguh menuntut ilmu walaupun kajiannya online, hidupkan kamera Anda sebagai bentuk kesungguhan kita supaya mendapatkan keberkahan ilmu, dan saya bisa melihat wajah antum yang ganteng, yang cantik, yang soleh-soleh ini, masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diamanahkan membawakan tema berjudul agar lelah berbuah jannah, insya Allah ya. Teman-teman lelah, saya juga lelah hari ini ya, teman-teman juga pasti lelah dalam segala macam aktivitasnya ya. Lelahnya bisa lelah fisik, juga bisa lelah secara batin ya. Hari ini kita masih mengalami pandemi seperti halnya 1,5 tahun yang lalu, belum ada perubahan yang signifikan ya. Ya walaupun sudah ada yang divaksin sekarang, tapi juga sepertinya laju pertumbuhannya nggak kurang ya, nggak kurang signifikan. Bahkan di India katanya 3 hari terakhir ini ada 1 juta orang positif COVID, dan sebagian katanya pindah ke Indonesia gitu loh, kabur ke Indonesia ya. Semoga saja ada solusinya ya teman-teman semua. Saya khawatir ini menjadi second wave ya, gelombang kedua COVID yang di India dan Brazil sudah kejadian sekarang dan dahsyat sekali. Teman-teman semua tetap jaga protokol kesehatan, jangan abai, jangan cuek, masker dipakai, cuci tangan, jaga jarak, semua kita lakukan sebagai bentuk kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau kita ketemu dengan taun, dengan wabah, maka larilah seperti engkau menjumpai seekor singa. Jadi jangan kayak abang jago ya, jangan sok jago, jangan sok kebal dan sebagainya. Baik, teman-teman semua, kita semua hari ini lelah. Ada yang lelah karena masalah rezeki, ya. Apalagi di era pandemi ini mungkin ada yang dagangannya nggak laku, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, dipecat begitu ya, ataupun sebagainya masalah rezeki, atau mungkin yang kena bencana alam kemarin, ada yang hartanya kebanjiran, ada yang tertelan bumi karena gempa dan sebagainya. Itu bentuk dari kelelahan kita masalah rezeki. Juga ada yang lelah masalah jodoh ya teman-teman semua. Di sini saya nggak tahu yang hadir ini banyakkan
yang single atau yang sudah menikah ya. Anggap saja ada jomblonya di sini. Banyak di antara kita yang telah menunggu pasangan kita, menunggu jodoh kita. Ya. Entah kapan. Saya bilang kemarin ketika saya mengisi kajian anak-anak muda, saya bilang, wahai anak-anak muda, bro and sis, waktu pandemi ini justru adalah waktu yang paling tepat untuk menikah, kata saya. Kenapa demikian? Karena menikah di waktu pandemi ini hemat ya. Menikah di waktu pandemi ini biayanya ringan. Anda nggak perlu resepsi, nggak perlu sewa catering gitu ya. Cukup dengan modal KUA dan mas kawin dan mahar gitu. Sangat murah ya. Kemarin saya tanya berapa sih biaya KUA hari ini, katanya 650.000 teman-teman. Ya, 650.000 kalau Anda maharnya seperangkat peralatan sholat, ya itu nggak nyampe 500.000 lah, 350.000 misalkan. 1 juta rupiah Anda sudah bisa menikah, ijab kabul ya. Sudah bisa menikah, jadi nggak ada halangan sebenarnya masalah ekonomi untuk tidak menikah di masa pandemi ini. Kita nggak perlu resepsi ya, kan kita bukan artis besar, kan kita nggak boleh buat kerumunan gitu ya. Kalau kita kerumunan tadi ditangkap ya, kalau artis mungkin beda urusannya. Nah, sekaranglah kesempatan Anda semua untuk menikah sebenarnya, tapi jodohnya belum ada. Nah, ini masalahnya, lelah mencari jodoh teman-teman semua. Ya, tenang, ini kita akan bahas. Selanjutnya lelah masalah keluarga, ada mungkin konflik ya antara suami istri atau mungkin anaknya sedang bermasalah. Yang paling sering kita alami apa? Lelah ketika kita mengharapkan pengakuan manusia. Nah, ini lelah juga sering nih. Ya, misalnya apa? Kita melakukan kebaikan, orang nggak apresiasi, orang nggak puji, kita marah, kita lelah, kita capek. Kita berdakwah, nggak ada yang apresiasi. Kita membuat sebuah karya, nggak ada yang respon. Ya. Kita berbuat kebaikan sama orang, nggak dihargain sama dia. Ini kadang-kadang lelah teman-teman semua. Lelah berbuat baik. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika akan manusia itu memberikan dulu kisi-kisi namanya. Ya, kisi-kisi itu apa istilahnya ya? Bocoran lah, sedikit bocoran ya. Bahwa yang pertama teman-teman semua, antum harus tahu bahwa setiap kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensi pertama adalah kita mendapatkan ujian. Nanti dibuka di surah Al-Ankabut nomor 29 ayat 2. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, apakah kalian mengira akan dibiarkan berkata kami ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian diuji? Dikata Allah, kita nggak akan dibiarkan berkata kami ini beriman sebelum kita mengalami ujian. Nah, itu teman-teman semua ujian ya, yang membuat kita lelah akan ujian. Itu ternyata Allah sudah kabarkan jauh-jauh hari kepada kita ya, bahwa kita akan mengalami ujian. Dan bahkan Allah kasih kepada kita kisi-kisi bocoran soal ujiannya apa saja. Masya Allah ya. Allah begitu baik sama kita, ketika akan memberikan kita ujian pun Allah memberikan kita bocoran. Bocoran soal ujiannya seperti apa. Nah, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala nanti dibuka di surah nomor 2 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ternyata soalnya cuma 5, teman-teman. Soal ujian Allah kepada hambanya cuma 5 ternyata. Ya kalau soal anak-anak kita sekolah itu pilihan Anda 30 minimal tambah esai 5 gitu ya. Atau bahkan kalau ujian itu kadang-kadang 60, kadang-kadang 100 ya. Ini Allah cuma berikan kita ujian 5 saja. Jadi surah ini yang pertama apa? Khauf, rasa takut. Ternyata Allah menguji manusia dengan perasaan takut. Di antaranya perasaan galau, perasaan was-was, perasaan lelah. Ini pun bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kita, takut nggak dapat rezeki, takut nggak dapat jodoh, takut di PHK dari kerjaannya, takut dagangan kita nggak laku, takut ditinggal suami, takut ditinggal istri. Segala macam bentuk ketakutan kita itu ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya takut terhadap pandemi ini. Kita was-was apa kita positif apa tidak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ju itu kelaparan, kekurangan ekonomi. Kita mungkin nggak bisa lah kalau nggak makan. Alhamdulillah Indonesia ini negara yang jarang kita dapati kasus kelaparan. Walaupun mungkin di daerah-daerah lain yang terpencil sana ada yang kelaparan. Atau di Afrika mungkin ya, hampir tiap hari kita mengalami mendengarkan berita ada wabah kelaparan di sana, di Ethiopia, Namibia, Somalia, itu semua wabah kelaparan. Tapi Indonesia alhamdulillah yang tidak terlalu banyak wabah kelaparan. Ternyata kelaparan pun kata Allah itu ujian bagi umat manusia. Yang ketiga,
naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah, ya, kekurangan harta, krisis ekonomi. Ya, ini banyak dialami sekarang oleh kita nih ketika pandemi ini. Orang susah, ya susah ketika pandemi. Ada yang dagangannya nggak laku, yang biasanya punya restoran kuliner tiba-tiba ada yang datang, online-nya pun mandek, gitu ya teman-teman semua. Atau mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, ya gara-gara masalah pandemi, ada pengurangan karyawan. Tadi pagi saya membaca sebuah curhat dari pengusaha bis angkutan mudik yang mengeluh kepada presiden, katanya, wah Pak Presiden, ini kenapa sampai dilarang lagi mudik sekarang? Kami ini bagaimana untuk menghidupi karyawan, operasional dan sebagainya. Segala malam kita mengeluh, ya, mengeluh akan pandemi ini gara-garanya, itu ya. Ya tidak hanya para supir bis antar kota, tapi juga ya kita mungkin yang nggak bisa mudik tahun ini, ya teman-teman semua nggak bisa mudik pun mungkin juga merasakan kegalauan yang sama, begitu ya. Yang terakhir apa? Wanaksi min amwali wal angfusi, kehilangan jiwa, teman-teman semua. Nomor 4, soal nomor 4 itu kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, ya mungkin karena pandemi meninggal dunia. Kalau saya pribadi kehilangan kakak ipar saya meninggal dunia karena COVID ini. Kemarin mertua saya, kakak saya, adik saya semua kena COVID, tapi alhamdulillah sembuh sekarang. Ya, ada yang meninggal dunia, ada yang sembuh. Ya. Bagi kita mungkin ada yang kehilangan anak atau istri atau suami atau orang tua gara-gara pandemi ini. Itu ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan orang yang kita cinta. Dan ujian yang kelima was-samarat. Ya, samarat itu artinya buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Para mufasir mengartikan ujung ayat ini adalah bukan buah-buahan, tapi perdagangan yang kita harapkan untung tapi rugi. Kita mau dagang, pengen bisnis, yang pengennya untung ternyata malah buntung. Kita nanam sawah, nanam padi di sawah, ternyata malah gagal panen, sebagainya ya. Jadi bisnis yang gagal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 5 aja ujiannya. Ya, 5 ujiannya. Tapi di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kabar gembira. Wabasyiris shabirin, ya. Wabasyiris shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Ya, di ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sabar itu ketika ia ditimpa musibah, ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepadanya. Teman-teman semua yang kita miliki di dunia ini itu asal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, istri kita, anak-anak kita, harta kita, semua itu kan bukan punya kita. Ya. Istri, anak, harta, itu kalau Allah mau ambil, ya Allah ambil. Itu bukan punya kita. Jadi saya suka sampaikan kepada teman-teman semua, hidup ini dijalani dengan santai aja sebenarnya. Ya jangan terlalu serius, ya dunia ini kan cuma permainan sendagura, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini jangan terlalu diambil pusing ketika kita kehilangan sesuatu. Kita gunakanlah manajemen tukang parkir. Kalau saya suka menganalogikan sebagai manajemen tukang parkir. Tukang parkir di mall itu Masya Allah. Di mall-mall Jakarta, tukang parkir hampir tiap hari kedatangan mobil mewah. Ya, datang dari mulai kelas Innova, sampai Pajero Sport, sampai Mercy, BMW, bahkan sampai kelas Lamborghini. Ketika datang kepada masuk ke mall itu, tukang parkir itu terima, alhamdulillah. Diberikan amanah berupa mobil-mobil yang bagus. Ya, dijaga, dirawat supaya nggak hilang, supaya nggak gores, nggak terbaret begitu ya oleh tukang parkir. Ya, gitu kan? Setelah selesai, yang punya mobil tersebut datang mengambil mobilnya. Ada mobil Lamborghini harga 12 miliar, misalkan ya, Lamborghini Aventador, harganya 12 miliar, diambil sama yang punya. Apakah tukang parkir itu akan berkata, oh, jangan diambil, ini Lambo saya, miliaran harganya, jangan engkau ambil. Kan nggak boleh kayak begitu, itu bukan punya dia. Dimarahin sama yang punya nanti ya. Betapa berharga pun harta yang kita miliki, kalau memang Allah mau ambil ya kita kasih gitu loh. Ini bukan punya kita. Itu prinsip tukang parkir, teman-teman. Ketika Anda berprinsip seperti itu, maka hidupnya akan santai sekali. Ya, kita punya uang sekarang ya. Nanti kalau Allah mau ambil ya nggak apa-apa. Toh dulu kita datang ke dunia ini jadi bayi kan nggak punya uang, nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya segala macam. Datang sebagai bayi, bayi kecil, yang bahkan makan pun kita harus susui sama ibu kita nggak pakai baju, kita nggak punya apa-apa, datang ke dunia ini. Dan nanti pun kita akan meninggalkan seperti itu juga. Nah, selama di hidup dunia ini, semua yang kita miliki kan titipan sifatnya.
Ya, jadi jangan terlalu galau ketika kita kehilangan. Juga jangan terlalu bahagia sekali ketika mendapatkan sesuatu. Biasa aja teman-teman semua. Ya. Ada orang istilahnya orang kaya baru gitu, itu shock dia. Banyak beberapa orang yang ketika mendapatkan harta yang tiba-tiba besar itu dia shock, stres bahkan. Ya, ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus jadi. Ya. Jadi kita dapat biasa aja, kehilangan pun sebenarnya biasa aja. Cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gini ya teman-teman semua, sederhana sekali. Nah, teman-teman semua, manusia ini memang diciptakan sukanya ngeluh ya. Antum kan suka ngeluh capek, lelah ya. Saya pun kadang-kadang ngeluh ya. Capek ya Allah, kok ceramah dakwah capek banget ya Allah gitu. Kadang-kadang sehari 4 kali, 5 kali lelah. Semua orang lelah ya. Masya Allah teman-teman semua. Lelah itu ternyata memang sifat yang Allah berikan kepada manusia. Lelah ya sampai kita ini suka ngeluh begitu. Nanti dibuka di surah nomor 70. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu." Sungguhnya manusia ini suka diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa ke musibah ya keburukan begitu dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun ketika ditimpa sebuah kebaikan, anugerah, dapat rezeki, dapat bonus dan sebagainya mengenakan hati, dia cenderung pelit. Illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang sholat. Teman-teman semua, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala manusia ini tipikalnya suka ngeluh. Dapat musibah dia ngeluh, dapat anugerah dia pelit. Begitu ya? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang kayak gimana sholat itu? Yang benar. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusus bagi orang-orang yang sholat, teman-teman semua. Sehingga dia nggak akan mengeluh. Jadi antum semua kalau sekarang sedang merasakan lelah, galau, capek, bete, dan sebagainya, sholat. Tapi yang benar, kalau sekedar sholat saja hanya gerakan-gerakan seperti biasa tanpa faedah, maka nggak akan ngaruh itu, nggak ngefek. Harus benar-benar sholat yang serius, yang sempurna. Seperti apa sholat yang bisa mencegah kita dari kegalauan? Kan harusnya normalnya kalau sholat yang benar itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, termasuk di antaranya mengeluh dan mengeluh ini. Kalau kita benar sholatnya, kita nggak akan mengeluh teman-teman semua. Nah, kalau antum semua yang suka mengeluh, capek, lelah, nah, ini biasanya nggak serius sholatnya, alias nggak khusyuk sholatnya. Ya, yuk introspeksi diri, mungkin sama-sama kita perbaiki sholat. Saya suka menyampaikan begini, teman-teman semua, kalau antum mau berubah, mau hijrah atau yang lainnya ya, bagaimana cara memulainya? Mulai dengan cara memperbaiki kualitas sholat kita. Yang tadinya asal-asalan, tidak tepat waktu, nggak berjamaah, semua sekarang dirubah teman-teman semua. Prioritaskan sholat. Ya, kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Ya, ibadah pertama yang Allah hisab nanti di akhirat adalah sholat. Kalau benar sholatnya, insya Allah benar ibadah yang lainnya. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Jadi perbaikin sholat ya. Yang masih suka galau, yang suka ngeluh, perbaikin sholatnya. Ya. Kalau sudah sholat, hati kita akan tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang, dan zikir yang terbaik adalah sholat. Ya, dalam sholat itu ada semua bacaan-bacaan zikir di situ. Sampai Rasulullah SAW, teman-teman semua, jangan dikira Rasul nggak pernah lelah ya. Rasul pun pernah lelah karena beliau manusia biasa, sama seperti kita. Ya, beliau pernah lelah, mungkin pernah galau juga, mungkin juga pernah merasakan nggak enak hati. Ketika beliau mengalami hal tersebut, apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kesini. Ada apa ya Rasulullah? Tolong istirahatkanlah aku dengan azanmu, kata Rasulullah kepada Bilal. Apa artinya? Aku pengen sholat. Ya, aku pengen sholat untuk refreshing, untuk relaksasi. Masya Allah teman-teman semua. Ternyata Rasul kita menjadikan sholat sebagai ajang untuk rekreasi, refreshing, ajang untuk piknik, untuk menyegarkan kembali hati kita yang sedang galau, yang sedang lelah, yang kecapean. Begini, sholat. Ya, sampai di situ level sholatnya Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semua, kalau antum benar sholatnya, ketika antum ada masalah, galau, capek, lelah, apapun persoalannya, ya, gelar sejadah yang khusyuk, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat sama yang lain, teman-teman. Jangan curhat apalagi di sosial media.
Nah, ini teman-teman saya sampaikan ke antum semua, jangan curhat di sosial media. Berbahaya sekali. Ya, satu, antum semua nggak dapat solusi. Kedua, masalah antum tersebar luas ke seluruh dunia. Yang ketiga, orang akan mengira antum tuh lemah. Ya, lemah antum tuh ya. Dikit ngeluh, pengen dapat simpati, pengen dapat empati dan sebagainya. Teman-teman semua mengeluh kepada manusia tidak menyelesaikan masalah. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Maha Pemberi solusi. Di sepertiga malam gelar sajadah, nangis di situ, curhat segala macam permasalahan kita. Allah akan berikan solusi teman-teman semua, dan masalah kita nggak akan terbongkar kepada manusia. Ya, teman-teman semua, ketika antum mengeluh kepada manusia, apakah manusia suka? Tidak. Ya, bahkan teman terbaik kita pun ketika kita mengeluh belum tentu suka. Bahkan mungkin di antaranya apakah ada yang tepuk tangan. Musuh-musuh kita itu tepuk tangan, nah, kan akhirnya tidak juga syukuri, gitu ya. Ya itu hati-hati ya, ketika antum mengeluh sama manusia, solusi nggak dapat, disyukurin sama orang. Ya, jadi jangan pernah komplain keluh sama manusia. Apalagi masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pasangan. Ya, jangan mengeluh di sosial media. Tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya teman-teman semua. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kita suka ngeluh nih, suka galau gitu ya, suka merasa capek terus gitu, serasa hidup ini berat banget buat kita. Ada beberapa sebab teman-teman semua. Yang pertama, bisikan setan. Nah, ya, bisikan setan teman. Ternyata yang paling banyak menyebabkan perasaan kita lelah, galau, capek gitu ya, gundah gulana ya. Itu karena adanya waswasil khannas ya, bisikan setan. Teman-teman semua, setan ini selalu membisikkan kepada kita untuk merasa galau, merasa bete, sampai ujungnya kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surah nomor 7 Al-A'raf ayat 16-17 dibuka sama. Ini ada pengakuan setan. Pengakuan setan yang akan menggoda manusia sampai kapan? Sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berkata, dikarenakan engkau telah memvonisku sesat gitu ya. Dikarenakan karena Allah telah memvonis kami ini tersesat, kata setan ya. Maka kami akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Ini setelah setan divonis sesat, ya terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga dan kelak nanti masuk neraka, maka setan berikrar, kami akan menghalangi manusia kepada jalan Allah yang lurus. Ya. Lahum siratal mustaqim, gitu bahasa Qur'annya. Lalu di ayat 17-nya, summa la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian kami akan mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah depan, arah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau akan mendapati banyak orang-orang enggak bersyukur karena godaan ini. Teman-teman semua, setan sudah bilang sama kita. Ya, Al-Quran itu direkam Allah Subhanahu wa taala bahwa setan akan menggoda manusia sampai hari kiamat, sampai kita ikut sama mereka ke neraka dengan 4 arah. 4 arah godaan setan. Ini keren ini. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Ya, ini harus kita antisipasi ya. Setan menggoda manusia dari 4 arah. Arah yang pertama dari arah depan. Ya, summala atiyannahum min baini aidihim, arah depan. Apa maksudnya? Bahwa setan akan menggoda manusia dengan bisikan-bisikan keraguan berupa negeri akhirat. Udahlah, nggak usah ibadah, surga neraka nggak ada, ya. Hidup mau foya-foya di dunia aja, happy-happy di dunia. Akhirat tuh nggak ada, akhirat tuh bohong. Itu cerita khayalan. Setan akan menggoda kita dari sebelah depan, maksudnya apa? Menggoda kita agar kita ragu-ragu terhadap negeri akhirat. Mimba ini aidihim. Wa min khalfihim. Dan setan akan menggoda di belakang kita. Maksudnya apa? Kita akan diberikan perasaan terlalu cinta kepada dunia, teman-teman semua. Al-wahd namanya. Ya. Tadi kan di depan menggoda agar kita takut terhadap akhirat. Di belakang digoda agar kita apa? Agar kita mencintai dunia secara berlebihan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan terlalu takut sama mati. Cinta dunia boleh sekedarnya saja, namun kalau sudah berlebihan ini yang berbahaya. Karena ketika kita cinta berlebihan kepada dunia, itu akan melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan menggoda dari belakang kita, ya. Lalu wa an aymanihim, setan menggoda kita dari arah kanan, sebelah kanan. Apa artinya? Menanamkan keraguan terhadap syariat Islam. Nah, ini ada teman-teman semua. Setan menggoda kita dari sebelah kanan, menanamkan keraguan kita terhadap syariat Islam.
Sudahlah, nggak perlu sholat, yang penting beramal soleh, beramal baik. Sudahlah, nggak usah pakai jilbab dulu. Ya, tuh jilbab juga banyak yang nggak benar orangnya. Yang penting mah perbaiki hati dulu. Ya, diberikan keraguan terhadap syariat Islam. Ini godaan setan ternyata di sebelah kanan. Ya, wa syama'ili, dan sebelah kiri. Apa artinya? Bahwa setan menggoda manusia, merangsang manusia untuk berbuat maksiat. Gitu ya. Diperindah segala macam yang berhubungan dengan maksiat. Sebelah depan tentang keraguan negeri akhirat, sebelah belakang setan menggoda agar tidak terlalu cinta kepada dunia, sebelah kanan setan menggoda kita agar ragu terhadap syariat, sebelah kiri setan menggoda manusia, merangsang manusia untuk berbuat maksiat. Komplit. 4 penjuru mata angin setan menggoda kita, teman-teman semua. Nah, gitu ya. Waswasul khannas. Ini makanya harus dilawan. Bagaimana caranya? Setiap kita beraktivitas, jangan lupa baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari godaan setan yang terus membisikkan manusia ini untuk selalu was-was, lelah, galau, risau, kayak begitu gitu ya. Teman-teman semua, itu godaan setan. Yang kedua, penyebab kita selalu galau itu karena kita ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat itu selalu sesuatu yang enggak bagus ya, sesuatu yang enggak enak ya. Yang kita akan rasakan itu yang sifatnya musibah. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain pun jangan kita expose gitu ya. Kita ini sakit baru 1, 2, 3 hari lah. Sakit baru 3 hari, tapi kita ngeluh seakan-akan kita sakit ini seumur hidup. Padahal waktu sehat kita jauh lebih banyak dibanding waktu sakit. Ya, antum pernah dengar nggak cerita Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub itu dia diuji Allah 18 tahun dengan penyakit yang luar biasa, hartanya hancur ya, anaknya meninggal dunia, peternakannya juga hancur, segala macam hancur, sampai istrinya pun menjual rambutnya hanya untuk membeli sepotong roti demi bisa memberikan makan kepada Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub mengeluh? Enggak, teman-teman semua. 18 tahun diuji dengan penderitaan yang luar biasa. Dia berdoa kepada Allah. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, kenapa kau enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan? Apa jawaban beliau? Aku malu. Kita ini baru diuji 18 tahun. Sedangkan Allah memberikan nikmat kepada kita puluhan. Aku enggak mau menjadi orang yang bersyukur. Teman-teman semua, itu kita kadang-kadang diuji sebentar, tapi kita seakan-akan mengeluh menjadi orang yang paling menderita di muka bumi. Ya, sakitnya enggak lama, tapi kita seakan-akan bilang Allah enggak sayang sama kita. Ya, hati-hati teman-teman semua, banyakin bersyukur ya, qalbun syakirun. Selanjutnya resepnya, ini saya sudah dikit lagi selesai ini. Resep apa nih supaya kita nggak lelah, nggak galau, ya, nggak berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama teman-teman semua, luruskan niat kita. Luruskan niat kita dalam kehidupan ini. Kita ini mau apa sih sebenarnya, teman-teman? Ya. Jadi tujuan penciptaan manusia ini harus kita tahu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Az-Zariyat ayat 56. Dan kami ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi luruskan niat, hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu ya. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, aku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan seluruh sekalian alam, teman-teman semua, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan surga sebagai prioritas. Ya. Jadi sekarang orientasi semua kehidupan itu akhirat. Ya. Kalau dunia itu hanya sebagai majalatul akhirah, jembatan menuju akhirat. Kita kaya raya boleh, bekerja giat boleh, tapi apa yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk bekal akhirat kita. Ya, dunia majalatul akhirah. Yang kedua teman-teman semua, supaya antum nggak galau, nggak capek, perbaiki ketakwaan. Antum punya masalah apapun dengan takwa. Allah jadikan demikian. Surah nomor 65 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan segala macam solusi dari semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan bonus berupa rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi yang pertama, kita takwa, dapat solusi dari semua masalah kita. Yang kedua, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini yang paling keren. Kenapa? Karena rezeki ini sifatnya unpredictable.
tidak diprediksi, tidak diduga-duga. Kalau antum bekerja dapat gajian tiap bulan, itu namanya reguler. Antum sudah mengira. Tapi ini rezeki yang min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak kita duga sebelumnya. Ini yang luar biasa. Itu Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya percepat. Yang ketiga, perbaiki sholat. Semua. Perbaiki sholat, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Yang keempat, sabar. Sabar sama sholat ini selalu bergandengan, teman-teman. Masya Allah ya. Sabar, sholat ini solusi kehidupan selalu digandengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan inilah dua solusi kehidupan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu kata Allah ya. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Perbaiki sabar kita, perbaiki salat kita. Ya. Yang selanjutnya teman-teman semua banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lisan ini kosong dengan, karena ketika lisan ini penuh dengan bahasa-bahasa yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak sempat tuh caci maki, keluar kata-kata umpatan, berburuk sangka kepada Allah, karena lisan kita selalu basah dengan kalimatun thayyibah. Ucapkan alhamdulillah. Setiap ada masalah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, subhanallah, kita berlindung dari sifat seperti itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang harus kita puji, ya. Terus basahi ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikir kepada Allah yang kita lakukan, maka kita nggak sempat caci maki, ngomel, merasakan galau yang berlebihan dan sebagainya. Ya, dan berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Ada sebuah doa yang disunahkan Rasulullah SAW untuk menghindarkan perasaan lelah, galau, capek. Ya, yang suka lagi bete ini, yang sedang galau, doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Tadi kan saya ulangi ya. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sungguhnya kami mohon ya perlindungan daripada Engkau minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Hammi itu di dada. Hazan itu gelisah. Ya sama mirip lah ya. Hammi wal hazan, sesak di dada, gelisah, galau, lelah dan sebagainya. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Ajzi wal kasal. Itu lemah dan malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, jubni itu pengecut, bukhl itu kikir. Kita berlindung dari sifat pengecut dan kikir. Wa na'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepada Engkau dari jeratan hutang. Nih yang suka, teman-teman yang punya hutang mungkin ya, doanya ini ya. Ghalabatid dain wa qahrul rizal, dan tekanan manusia. Kita berlindung dari utang ya, dan tekanan manusia. Kalau ada utang tuh debt collector gitu ya, ada yang ditekan untuk bayar dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijauhkan dari itu semuanya. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa resep galau yang kita bahas ya secara singkat karena waktunya cukup banyak juga. Kita akan lanjutkan beberapa waktu lagi dengan tanya jawab mungkin lebih interaktif ya, lebih update juga dengan situasi yang Anda alami sekarang. Semoga bisa mencerahkan nanti jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah sekali ya Ustaz ya. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hilmi Firdausi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan apa-apa sih yang bikin galau, bahkan resep-resepnya pun udah dikasih tahu kan nih. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu masih banyak nih yang pengen ditanyain ke Ustaz Hilmi Firdausi. Oke. Suara saya jelas bapak-bapak ibu-ibu? Jelas, Mas. Jelas, oke. Siap. Terima kasih. Oke, sambil menunggu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyiapkan pertanyaan untuk Ustadz Hilmi Firdausi melalui kolom chat atau juga bisa melalui video langsung, kami dari mewakili Cinta Quran Foundation ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sambil menyiapkan pertanyaannya, dipersilahkan untuk menyimak penyampaian dari Cinta Quran Foundation terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti di share screen yang sudah ada di layar Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Cinta Quran Foundation memiliki program unggulan, salah satunya adalah Indonesia Bisa Baca Quran atau IBBQ.
Hal ini ada karena keprihatinan yang melihat 53,57% Muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya masih ada lebih dari 100 juta orang Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Melalui program ini, Indonesia bisa baca Al-Quran. Ya, Cinta Quran Foundation sudah ada lebih dari 70.000 orang Muslim Indonesia yang sudah bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kami meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang sudah hadir di tempat ini untuk bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation ya melalui program IBBQ ini, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersama-sama berkontribusi dan beramal jariah dengan cara memberikan donasi terbaik dengan mentransfer ke beberapa nomor rekening yang tertera di layar bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua nomor rekening atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Dan kita jadikan donasi ini adalah donasi yang bisa menjadi amal jariah dan terhitung pahala sampai kita mati. Dan insya Allah akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah dengan amal ini melalui program One Save One atau satu menyelamatkan satu. Dan juga kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah masuk dalam kegiatan ini, sudah otomatis berhak mengikuti undian umroh gratis yang akan diundi pada bulan Desember tahun 2021 ini. Ya, semoga dari peserta ini, dari 6 orang yang akan dipilih, ya bisa jadi mungkin akan ada 5 orang mungkin ya, yang insya Allah akan mengunjungi rumah Allah, yaitu umroh gratis sebanyak 6 orang. Oke, terima kasih. Sudah jelas informasinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Oke. Dan selanjutnya bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin mengikuti kajian atau yang ingin belajar membaca Al-Quran, dipersilahkan nanti akan ada link yang di-share. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami bacakan, Ustadz ya. Silakan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, makna sabar dan sholat itu seperti apa ya, Ustadz? Prakteknya, apakah istiqomah dalam beribadah termasuk kategori sabar? Masalahnya istiqomah itu yang sering sulit saya lakukan. Bagaimana caranya ya, Ustadz? Mohon tipsnya. Silahkan, Ustadz. Sabar itu asal katanya kan sobaro ya biru sobron ya, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang tidak enak gitu ya, dari segala sesuatu yang tidak mengenakan hati, kesedihan, kesulitan dan segala macam. Kata Abdullah bin Abbas, sabar itu 3 macam, Mas. Ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah. Ya, kita sabar sedang puasa nih, sabar nih, ada makanan di depan kita sabar ya. Ada minuman yang menyegarkan siang-siang haus ini, apalagi saya habis ceramah berapa kali ini pengen banget minum tapi sabar, tahan ya sabar. Yang kedua, sabar dalam menolak maksiat. Masya Allah ini ya, sabar ketika kita yang jomblo diajak pacaran nggak mau ya, sabar ya. Sabar dalam menolak mungkin perjudian, menolak khamar, menolak riba dan sebagainya pun sabar. Sabar menolak maksiat, pahalanya 600. Tadi yang pertama 300. Yang ketiga ini pahala yang paling banyak ya, sabar dalam menerima musibah. Sabar dalam kita menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini sabar maka pahalanya 900 derajat. Bagaimana supaya kita istiqomah begitu ya dalam ibadah? Apakah itu termasuk dalam sabar juga, teman-teman semua? Tadi saya bilang sabar di awal yang pertama itu sabar dalam menjalankan perintah. Ternyata memang kita ini ibadah ini juga harus sabar ya. Harus sabar, istiqomah juga. Kenapa? Karena ketika misalkan ya kita puasa sekarang ya. Puasa kita berhasil menjaga segala macam hal yang Allah larang. Nah, setelah itu apakah kita bisa istiqomah dengannya? Ya, karena yang diharapkan dari puasa ini kan 11 bulan setelah puasa. Ini sebulan cuma training aja. Nanti kita harus aplikasikan dalam 11 bulan lainnya. Ini berat teman-teman semua. Berat ya, karena di bulan puasa karena setan diikat, jadi kita agak lebih mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah mudah, maksiat dipersulit ya. Karena pintu neraka kan ditutup ya, surga dibuka. Jadi memang suasana Ramadan itu sangat kondusif untuk ibadah. Tapi nanti setelah normal, setelah selesai Ramadan, maka kembali seperti suasana semula. Ini berat teman-teman semua. Nah, ketika antum sabar dan istiqomah, maka Allah janjikan surga untuk kita.
Istiqomah itu berat, teman-teman. Dan ini istiqomah itu ibadah yang paling Allah sukai, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Istiqomah itu cara ibadah yang paling Allah sukai. Istiqomah nggak harus banyak. Karena itu saya suka kritisi, teman-teman. Kadang-kadang kita ini di bulan Ramadan kita awalnya kencang ya. Satu hari bisa 2, 3, 4 juz ya. Tapi kita libur lama. Padahal teman-teman semua ada amalan-amalan kita yang sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting istiqomah. Ya, kalau memang antum nggak bisa 2-3 juz sehari, ya cukup 1 juz sehari. 1 juz itu bulan puasa gampang lah. Ya, 1 juz antum coba antar buka Qurannya. Itu ada 10 lembar, teman-teman. Ada 10 lembar dibagi 5 sholat kita, cuma 2 lembar sekali sholat. Ya, habis sholat baca 2 lembar, 2 lembar terus antum istiqomah dalam 1 hari 1 juz. Ya, antum istiqomah dalam 30 hari 1 bulan puasa kita kelar khatam 1 Al-Quran. Ya, yang penting istiqomah. Karena ada di antara kita yang 1 hari baca banyak terus dia libur lama begitu. Allah nggak menyukai ibadah yang seperti itu. Allah menyukai ibadah walaupun itu sedikit tapi dia istiqomah. Ya, istiqomah itu sulit tapi karena hadiahnya surga gitu ya. Kalau istiqomah itu mudah, nah hadiahnya kipas angin mungkin ya, bukan surga. Jadi teman-teman semua istiqomah lah. Istiqomah agar itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agung. Oke, terima kasih Masya Allah Ustaz ya. Jawabannya luar biasa sekali. Ini pertanyaan dari Ibu Umi ya. Insya Allah Ibu Umi sudah mendengar jawaban yang luar biasa dari Ustadz Hilmi Firdausi. Nah ini Ustadz ada pertanyaan lagi yang sangat menarik Ustadz. Ini kayaknya pengalaman dari kehidupan beliau dari Dwi Nugrahaningsih. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 tahun ini dimutasi ke instansi lain. Di instansi tersebut ada seorang teman yang sejak kedatangan saya sangat membenci saya dan menebar fitnah sampai Ramadan tahun kemarin saya minta maaf pun meskipun saya tidak salah atau tidak tahu di mana salah saya. Dia tetap tidak mau menyapa, bahkan saya sapa pun tidak mau. Saya hanya bisa menangis dan setelah beberapa kali minta maaf tidak diterima, saya serahkan semua sama Allah. Tapi semua masih menjadi ganjalan pada saya. Mungkin banyak salah dalam diri saya. Silakan Ustaz. Iya, ini yang nanya siapa Mas? Mbak siapa? Mbak Dwi Nugrahaningsih. Mbak Dwi, Masya Allah, tabarakallah ya. Ketika antum mengalami ujian seperti ini ya dicaci maki oleh orang lain, apalagi ini teman satu kantor gitu ya, bahkan sampai fitnah dan sebagainya. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerennya orang Islam itu seperti itu. Ketika apapun yang Allah timpakan kepada kita, kita berbaik sangka. Oh, mungkin ini salah satu cara Allah untuk melebur dosa-dosa saya. Ketika antum dizolimi, ketika antum diomongin, difitnah dan sebagainya, antum sabar gitu ya. Antum nggak membalas dengan perlakuan yang sama. Ini justru lapang sabar buat kita. Ya, tetap berakhlak mulia. Itu yang Rasul tunjukkan kepada kita ketika dizolimi oleh banyak. Ya, sama orang Yahudi dizolimi, sama orang Taif kan dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah, gitu, sampai malaikat bernarah begitu ya. Rasul tetap sabar, Masya Allah. Ya, teman-teman semua itu yang dicontohkan Rasul kita. Ketika kita mengalami kezoliman dari orang, ya, dan kita bersabar, maka sejatinya lah kita sedang dibersihkan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masih ada, dosa kita dilempar nanti menzalimi kita. Tinggal sabar ya, jangan dibalas dengan yang samanya. Justru kita balas dengan perlakuan yang baik gitu loh. Kalau dia masih punya perasaan, dia pasti akan tergugah kok. Kalau ada orang habis menzalimi kita, terus tiba-tiba kita berikan dia hadiah, atau kita kasih dia makanan, atau kita traktir dia, padahal dia telah jahat sama kita. Ini kalau orangnya masih punya pikiran normal, dia akan sadar, ya Allah, ternyata selama ini dia tidak seperti yang saya gambarkan. Dia membenci kita pasti ada sebabnya, teman-teman. Kalau ujung-ujung datang langsung dibenci, pasti ada sebab. Saya sebabnya nggak usah dibahas di sini ya, pasti ada sebabnya. Nah, ketika Mbak mendapatkan kebencian itu dari orang lain, tetap berlaku baik kepadanya. Ini memang berat, karena manusia itu sejatinya kalau dikasih pukulan tangan kanan, dia akan balas ke tangan kirinya, begitu atau pipi kanan dibalas ke pipi kirinya, ya, biar impas begitu ya. Tapi Islam nggak begitu. Islam ketika antum mengalami kezaliman atau sebuah sesuatu yang tidak mengenakan, nggak usah dibalas ya. Kalau memang perlu dijawab seperlunya. Klarifikasi seperlunya ya. Seperlunya. Karena demi Allah teman-teman semua, ketika ada orang menghina kita secara pribadi, itu tidak akan pernah menghinakan kita. Ya. Kalau orang menghina kita pribadi tidak akan pernah menghinakan kita. Saya suka menyontohkan di sosial media saya ya teman-teman.
semua ya. Tahu ya, saya ini disfitnah, dicaci maki, dibully hampir tiap hari sama bapak. Tapi kan saya balas ketawa, saya balas lucuan aja. Gitu. Karena saya yakin hinaan mereka tuh nggak akan membuat saya hina kok. Gitu. Justru kalau saya marah, saya balas itu ya, apa bedanya saya sama mereka? Saya mau menunjukkan Islam itu nggak begitu. Ketika yang dihina pribadi, tapi kalau yang dihina agama itu beda urusan. Ya teman-teman semua, ketika antum dihina, dizolimi, sabar. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasul bilang ada 3 golongan yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satu la turaddu da'watahum kata Rasulullah. Ada 3 golongan yang tidak ditolak, yang tidak mungkin ditolak doanya. Yang pertama apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua as-shaimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga da'watil mazlum. Doa orang-orang yang terzolimi, ya. Doa pemimpin adil nggak mungkin ditolak, pasti diterima. Doa orang yang puasa pasti diterima. Doa orang terzolimi pasti diterima. Apalagi sekarang Mbak Dwi sedang puasa plus terzolimi, maka berdoalah di situ, double mustajab insya Allah. Ya, tetap tenang, stay cool, stay calm, insya Allah semua akan berakhir dengan baik. Amin ya robbal alamin. Jazakillah khair. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Hilmi Firdausi ya. Jadi kalau tadi Mbak Dwi mungkin masih ada di fase menyapa dan juga minta maaf, mungkin masih belum ada di fase memberi hadiah kepada orang yang membenci kita. Begitu ya Mbak Dwi Nugrahaningsih, terima kasih. Selanjutnya Ustadz, ada lagi nih pertanyaan juga yang menarik. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membedakan ya apa bedanya ujian sama musibah? Dan bagaimana caranya untuk kita menyikapinya? Ini pertanyaan dari Bapak Azlan. Silahkan. Sebenarnya musibah itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Musibah itu bisa jadi ujian, juga bisa jadi azab. Nah, ini harus kita bedakan teman-teman semua. Ini musibahnya ujian apa azab nih ya. Gitu ya. Di Allah itu kalau menguji sebuah kaum itu kan rata. Misalkan begini, mohon maaf ya. Misalkan ada gempa, dulu pernah ada gempa di Lombok, ingat ya, di Lombok atau di Palu lah ya, di Palu yang paling ya, di Palu juga. Di Palu lah. Ya. Di Palu itu Allah dengan gempa dan sedikit tsunami itu ternyata Allah itu rata semuanya kena, termasuk orang-orang yang baik di situ, termasuk orang-orang yang baik di situ. Apa artinya? Bagi orang-orang yang baik ketika mendapatkan musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baik nih, rajin sholat, rajin ibadah, kena ujian, kena musibah, itu namanya ujian. Apa? Supaya dia sabar, dapat pahala 900 tadi itu. Sabar dalam menghadapi ujian berupa musibah. Bagi orang yang takwa. Namun bagi orang, mohon maaf, yang ahli maksiat, yang nggak pernah ibadah, yang nggak pernah sholat, ya nggak bisa ngomong ini ujian, ini azab, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab, hati-hati teman-teman semua, jangan sampai kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, taunya bagaimana? Kita bisa menyimpulkan sendiri. Jangan-jangan ya Allah udah bosan banget sama kita karena kezaliman kita, Allah azab kita, naudzubillah sama Allah. Ya teman-teman semua, tapi jangan diomongin ke orang ya. Ya ketika antum melihat orang dapat ujian, walaupun di sana itu ahli maksiat, jangan ini azab, jangan. Ya, apalagi ngomong ke dia langsung, jangan. Cukup buat kita menjadi teguran saja, introspeksi. Ya Allah, di sana ahli maksiat, Allah berikan azab. Ya Allah, banyak orang-orang baik kok ujian oleh musibah, oh itu ujian mengangkat derajat. Cukup simpulkan sendiri, nggak perlu keluar. Nanti untuk tersinggung. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Masya Allah. Nah, begitu ya Pak Bapak Azlan atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Ini masih ada Ustadz pertanyaan lagi. Ini mungkin salah satu ibu yang tidak mau ketinggalan di momen Ramadan dan masih ingin bertadarus Ustadz. Bagaimana caranya tadarus wanita yang berhalangan? Silahkan Ustadz. Iya. Ini ada ikhtilaf ulama. Ini kalau ngomong masalah ini ikhtilafnya banyak. Ya. Ikhtilafnya banyak. Pertama begini. Ada yang menganggap bahwa kalau kita Syafi'i ya, kalau Syafi'i nggak boleh memegang mushaf. Ya. Tapi mazhab lain memperbolehkan orang yang haid memegang mushaf. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun ya, tidak menyentuh kecuali orang yang suci. Dan mazhab itu menganggap bahwa semua orang yang telah masuk Islam itu suci sehingga berhak untuk memegang Al-Qur'an. Walaupun dia sedang dalam keadaan hadas, walaupun dia belum wudu, walaupun dia sedang haid. Nah, itu kalau masalah Hanafiyah itu. Jadi boleh memegang Quran dalam kondisi dan boleh membacanya. Tapi kita yang Syafi'i
Ya, kalau memang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran, bukan memegangnya. Yang diperbolehkan apa? Kalau ibu punya hafalan Quran boleh dibaca, ya, asal tidak memegang mushaf. Nah, untuk HP bagaimana? Nah, ini kan juga pembahasan baru ya, karena zaman dulu kan nggak ada HP. Ini ulama kontemporer bilang HP ini bukan mushaf katanya. Ya, HP ini bukan mushaf. Karena di HP ini ada aplikasi yang juga bukan Quran kan ya, ada aplikasi Instagramnya, ada mungkin game online-nya dan sebagainya. Ini bukan mushaf. Jadi boleh dipegang kalau HP. Nah, tapi ada ulama juga yang bilang ketika HP ini dibuka aplikasi Qurannya, maka itu menjadi Quran katanya. Nah, sebagian lain enggak, ini bukan Quran. Jadi boleh kadang-kadang kan kita bawa HP ke WC dan sebagainya. Itu ada Quran, di situ juga ada yang lain-lainnya. Nah, akan menjadi Quran kalau kita buka aplikasinya. Istilah di situ. Tapi saran saya buat ibu-ibu yang sedang haid ya, bisa gantikan baca Qurannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sambil murojaah saja. Yang ada di otak dihafal di 10 hafalkan itu. Ya, teman-teman semua, Allah Maha tahu kita. Ketika perempuan ada halangan dan pasti akan terkendala sekali untuk menyelesaikannya, maka selama dia ikhtiar untuk tetap berzikir kepada Allah dengan bentuk yang itu, Allah juga akan nilai sama. Gitu ya. Tapi makanya ibu harus tahu ya, ketika ibu mungkin mohon maaf ya, perempuan itu kan rata-rata datang bulannya 1 pekan ya, seminggu dalam 1 bulan gitu ya. 5 sampai 6 hari atau 7 hari ya. Hitung saja. Berarti jatah ibu 3 minggu untuk menghatamkan Al-Quran lebih cepat. Makanya di waktu-waktu yang tidak haidnya, dikebut. Nanti pas di haidnya ibu ganti baca Quran dengan amalan-amalan yang lain. Seperti itu kira-kira. Agung, terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tinggal 1 nih. Lagi ya, Mas, masih ya? ada waktu. Ya? 1 lagi ya. Oke, 1 lagi nih Ustaz. Oke. Nah, ini pertanyaan Ustaz adalah, saya panjat kembali. Ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar mendapatkan nikmatnya beribadah tenang, lapang, dan berasa dekat dengan Allah? Ini pertanyaan dari Bapak Mas. Ulangi Mas, kurang jelas. Bagaimana caranya apa? Bagaimana cara agar mendapatkan nikmatnya beribadah, hati tenang, lapang, dan berasa dekat dengan Allah? Masya Allah ya. Ini nikmat yang jarang kita syukuri dan kita jarang merequest. Allah berikan kenikmatan dalam ibadah. Allah jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Ini emang jarang. Ini anggap bukan nikmat, itu biasa aja gitu. Padahal justru itu nikmat yang paling harusnya kita harapkan. Ya Allah, tolong dong ya Allah, jadikan kami ini khusyuk dalam sholat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan aku ini dekat denganmu ya Allah. Jadikanlah setiap ibadahku ini aku nyaman dengannya. Aku merindukan ibadahku begitu ya. Kita akan pengen jangan sampai kita menjadikan ibadah itu sekedar ritual saja, cuma sekedar rutinitas yang tidak berefek apa-apa terhadap kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya teman-teman semua? Ini butuh proses, Pak, butuh latihan. Kita mulai dengan ya. Nah, tadi kan saya bilang ibadah pertama yang Allah bisa sholat ya Pak ya. Sholat. Bagaimana agar sholat kita ini tenang ya, membuat kita nyaman, membuat kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menikmatinya. Dan menikmatinya itu kuncinya, menikmati sholat. Kalau Bapak sudah menikmati sholat, sepanjang apapun ayatnya nggak akan pernah, karena Bapak sudah menikmati. Bagaimana caranya? Nah, ini butuh latihan, Pak. Butuh latihan. Karena orang-orang yang bisa menikmati ibadah itu adalah yang pertama, orang yang Allah berikan kasih sayang. Ya. Caranya gimana? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Barang siapa Allah hendaki menyayangi seorang hamba, maka akan diberikan kefakihan terhadap agama. Jadi Bapak, kalau ingin dekat dengan Allah, ingin menikmati ibadah, Bapak harus mengerti dulu ilmu agamanya. Bahasa gampangnya apa? Bapak harus mengerti ayat Qur'annya misalnya. Kalau sedang sholat, bacaannya Bapak mengerti. Bacaan sholat Bapak mengerti. Surah-surahnya Bapak mengerti. Ketika ada ayat tentang neraka, Bapak menangis. Ketika ada ayat tentang sisa kubur, Bapak menangis. Karena mengerti artinya. Ya, fakih terhadap agama. Itulah gunanya thalabul ilmi. Itu saya pertama, Pak ya. Mengetahui ilmunya. Supaya kita merasakan kenikmatan ibadah. Yang kedua, ibadahnya jangan dilakukan terburu-buru, Pak. Terburu-buru. Ya, semua dipersiapkan dengan well prepared gitu ya. Siapkan semua. Kalau Bapak siapkan waktu yang pas. Kalau berjamaah di masjid ya. Kalau memang sedang pandemi sedang zona merah, oke, berjamaah. Ya. Berjamaah. Terus siapkan tempat yang nyaman, baju yang bersih, baju yang bagus, ya. Wewangian. Supaya apa? Kita nyaman dengan diri kita. Emak-emak juga di rumah, mohon maaf ya. Kalau sedang ada sholat, panggilan sholat itu jangan semaunya, Mak ya. Kadang-kadang ibu-ibu lagi di dapur masih masak ikan asin atau masak jengkol, pete yang bau, pakai bajunya,
ada azan langsung di sholat gitu. Itu pakaian masih bersih, tapi kan dalamannya nggak enak. Dalamannya tuh keringetan, bau, membuat kita nggak nyaman. Nah, kita nggak mau berlama-lama untuk sholat, akhirnya kita maunya buru-buru. Ya, jangan buru-buru dalam ibadah kita. Yang ketiga, Bapak, resep kita untuk menikmati ibadah itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah seakan-akan, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat. Bapak, kalau mau khusyuk ibadahnya, menikmati ibadahnya, maka Bapak yakinlah sekarang seakan-akan sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dulu Bapak haji atau umroh ya, sholat di depan Ka'bah itu kan rasanya beda ya. Kita sholat depan Ka'bah itu rasanya beda. Anggap ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dapat feel-nya. Nah, kita seakan-akan kita sedang menghadap Allah, kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakin bahwa Allah sedang memantau semua ibadah kita. Dan yang terakhir, Pak, agar kita menjadikan ibadah kita ini nikmat, nyaman, terbaik, yakinilah seakan-akan ini ibadah yang terakhir. Sholat yang terakhir, puasa yang terakhir. Kalau kita meyakini itu, Pak, ini saya mau asarnya sebentar lagi nih. Ini mungkin sholat saya yang terakhir. Nanti saya maghrib nggak sholat lagi, karena Allah sudah keburu panggil saya. Ketika kita meyakini bahwa ini sholat yang terakhir, maka kita akan sungguh-sungguh khusyuk dalam sholat kita. Karena kita nggak tahu, ntar kita sholat lagi. Begitupun puasa, Pak. Akan-akan ini Ramadan kita yang terakhir, Ramadan tahun depan mungkin kita akan ketemu lagi sama bulan puasa. Jadi teman-teman semua, jadikan seakan semua ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah kita yang terakhir. Karena ketika kita rasa, maka kita akan melakukan yang terbaik, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Wow, Masya Allah. Jawabannya sangat luar biasa dari Ustadz Hilmi Firdausi ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Nasrul. Semoga cukup menjawab, Pak ya. Dan sebelum ditutup oleh Ustadz Hilmi Firdausi untuk closing statement, kami akan menyampaikan link ya di kolom chatroom untuk diisi yang dikirimkan oleh Bapak Rizko mengenai jika ada Bapak dan Ibu di sini yang ingin belajar membaca Al-Quran dan bergabung dalam program IBBQ, dipersilahkan untuk mengisi link yang sudah disiapkan, dan juga mungkin ada keluarga yang ingin belajar membaca Al-Quran, dipersilahkan untuk mengisi linknya dan akan diajarkan melalui online maupun offline. Ya, terima kasih. Oke, untuk penutup kami berikan kesempatan kepada Ustadz Hilmi Firdausi untuk memberikan closing statement. Silakan, Ustadz. Baik teman-teman semua, tema kita agar berjannah. Semua manusia pasti akan kelelahan, kecapean. Karena sesungguhnya memang dunia ini tempat kita untuk lelah. Ya, dunia ini tempat kita untuk bercapek-capek. Ya, untuk apa? Mengumpulkan bekal kita untuk akhirat. Ya, dunia ini katanya penjara bagi orang beriman. Ya, kita akan kita mungkin ibadah kita bangun tengah malam, puasa kita lapar, dan segala macam kita lakukan, kita penuh dengan pengorbanan, penderitaan. Justru inilah yang Allah nanti akan nilai, Allah ganjar dengan pahala. Ya, makanya teman-teman semua nikmati itu semua. Kita hidup ini nggak lama, teman-teman semua. Kita hidup dengan Allah nggak lama, sebentar saja. Umur umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun, kita nggak lama. Ya, kita dengan umur yang tidak lama ini, yuk kumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk nanti kehidupan kita yang lebih abadi. Teman-teman semua, saya ada sebuah buku baru, ya, ini buku karya saya yang namanya Paten. Di sini ada beberapa resep untuk hidup bahagia, agar tidak mengeluh dan sebagainya. Bukunya sederhana, ya, bukunya banyak karikaturnya, lucuannya ya. Serius bukunya, nggak terlalu serius. Jangan dianggap karena tulis orang ustaz terus banyak ayatnya ya, enggak ya. Ini buku yang sederhana. Jomblo juga karena banyak kita jomblo. Judulnya Paten, pasti keren. Ya, teman-teman semua banyak nanti mendengarkan kajian saya di sini semua. Insya Allah kalau karena nanti bisa hubungi Cinta Quran atau misalkan di koordinat sama teman-teman Jalan Kembali. Jadi sudah saya pin nomor WA-nya untuk admin toko buku Wahai Bookstore-nya. Silakan teman-teman semua. Ya, nanti kalau beli akan saya berikan tanda tangan langsung. Ya, khusus kepada yang mau membeli dengan nama masing-masing insya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Mas Agung sudah bergabung dengan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan apa ini? Apa gimana teman-teman? Mas Agung? Dengan doa aja, Ustaz. Silakan. Oke, mau foto-foto bareng gitu enggak ya? Doa dulu aja ya. Oke, teman-teman semua, singkat dari sini. Ya.
Terima kasih sudah hadir di siang hari ini, walaupun mungkin waktunya nggak terlalu panjang karena saya harus segera bertolak ke Jakarta hari ini. Saya harapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, menerima saum kita, menerima segala macam amal kita, termasuk di hadir di majlis ilmu ini merupakan amal ibadah baik untuk kita semua dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal 'afiyati wa abwaabal jannah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rizq. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan bacaan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Agung, teman-teman semua, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu Ustaz dan juga sukses dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan baik berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah yang masih bertahan, terima kasih kami ucapkan. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita semua dan masih ada chat yang masuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan nomor kontak untuk buku yang dijual oleh Ustadz UFH. Kami persilahkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk men-DM di Instagram Jalan Kembali Corporation. Nanti akan diberikan informasinya lewat DM oleh Jalan Kembali Corporation. Begitu juga untuk Bapak-bapak, kembali lagi kami informasikan yang ingin belajar Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, cukup dengan 6 jam sudah bisa membaca Al-Quran, atau mungkin ada keluarga yang ingin bisa belajar Al-Quran tetapi mungkin sudah memiliki keterbatasan untuk keluar dan lain sebagainya, dipersilahkan untuk mengisi link yang sudah dikirimkan oleh Bapak Rizko sebelum ditutup. Silakan. Ya, alamat IG-nya sudah dikirimkan, mungkin bisa di-screenshot dan kami sampaikan kembali untuk Bapak-bapak yang ingin berdonasi di Cinta Quran Foundation, kami persilahkan untuk men-screenshot nomor rekening yang sudah disediakan oleh Cinta Quran Foundation. Ya, ada beberapa nomor rekening dengan nama Yayasan Cinta Quran Global, dipersilahkan untuk di-screenshot dan ya, dipersilakan untuk di-screenshot dan kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah hadir di kajian ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizat, Pak Azlan, Pak Yunisal, terima kasih. Ibu Dwi, terima kasih. Ibu Herawati, Pak Ahmad, terima kasih. Ibu Risma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.